Alkisah, di daerah Sulawesi Selatan ada sebuah negeri yang bernama Sopeng. Penduduk negeri itu senantiasa hidup tentram, damai, dan sejahtera. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani. Setiap hari mereka bekerja di sawah dengan hati tenang dan damai. Pada suatu ketika, suasana tenang dan damai tersebut tiba-tiba terusik oleh kedatangan sesosok siluman bernama Nenek Pakande. Ia datang ke negeri itu mencari mangsa untuk dijadikan santapannya. Nenek siluman itu sangat suka menyantap daging anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak selalu menjadi incarannya. Biasanya, Nenek Pakande mulai berkeliaran mencari mangsa ketika hari mulai gelap. Pada suatu sore, di saat hari mulai gelap, Nenek Pakande melihat seorang anak kecil sedang asyik bermain di halaman rumahnya. Anak itu termasuk anak bandel. Sudah berkali-kali dinasihati oleh orang tuanya agar segera masuk ke dalam, namun ia tetap saja asyik bermain seorang diri. Ketika suasana di sekitarnya sudah sepi, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nenek Pakande. Ia segera menangkap anak itu lalu membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, sang ibu kebingungan mencari anaknya. Ia sudah mencari di sekitar rumah namun tidak juga menemukannya. Dengan perasaan khawatir dan panik, ibu itu berteriak meminta tolong. Mendengar suara teriakan itu, para tetangga serentak berhamburan keluar rumah dan mengerumuni ibu itu. Sang ibu kemudian menjelaskan kronologi bagaimana anaknya itu menghilang. Setelah mendengar penjelasan tersebut, para warga beramai-ramai mencari anak itu. Mereka sudah mencari hingga kemana-mana, namun belum juga menemukannya. Karena malam sudah larut, akhirnya para warga menghentikan pencarian. Pada keesokan harinya, saat matahari mulai tampak di ufuk timur, mereka kembali melanjutkan pencarian, namun hasilnya tetap nihil. Pada malam berikutnya, peristiwa serupa kembali terjadi. Kali ini, seorang bayi yang menjadi korban. Bayi itu hilang di saat kedua orang tuanya sedang tertidur lelap. Kedua peristiwa tersebut benar-benar membuat resah seluruh warga. Para orang tua tidak dapat tidur pada malam hari karena harus menjaga anak-anak mereka. Melihat keadaan tersebut, para dukun di negeri Sopeng segera mencari tahu siapa penculik yang misterius itu. Dengan ilmu yang dimiliki, akhirnya mereka berhasil mengetahuinya. Berita tersebut kemudian mereka sampaikan kepada seluruh warga bahwa pelaku penculikan itu adalah Nenek Pakande. Betapa terkejutnya seluruh warga mendengar kabar tersebut karena mereka sangat mengenal watak atau perilaku Nenek Pakande. Seorang dukun kemudian menjelaskan bahwa Nenek Pakande merupakan siluman yang sangat sakti dan tidak seorang pun manusia biasa yang mampu mengalahkannya. Dia hanya takut kepada sesosok raksasa yang bernama Raja Bangkung Piture Paraoale. Namun, raksasa itu sudah tidak pernah lagi terdengar kabar keberadaannya. Seluruh warga kebingungan bagaimana menghadapi masalah itu. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, seorang pemuda yang duduk paling belakang tiba-tiba angkat bicara. Pemuda itu bernama Labedu. Ia pemuda yang cerdik. Labedu kemudian menyampaikan bahwa ia mempunyai sebuah cara untuk membinasakan nenek siluman itu. Sejenak, suasana pertemuan itu menjadi hening. Semua pandangan tertuju kepada pemuda itu. Sebagian dari warga memandangnya dengan penuh harapan. Namun, tak sedikit dari mereka yang memandangnya dengan pandangan yang merendahkan. Banyak warga yang meragukan Labedu sebab Nenek Pakande sangat sakti, sementara Labedu hanya pemuda biasa yang tidak mempunyai kesaktian sama sekali. Labedu hanya tersenyum, lalu dengan tenang menyampaikan bahwa tidak selamanya kesaktian itu harus dilawan dengan kesaktian pula. Semua warga tercengang. Setelah itu, Labedu menjelaskan bahwa satu-satu cara untuk mengalahkan Nenek Pakande adalah kecerdikan. Karena Nenek Pakande hanya takut kepada raksasa Raja Bangkung Piture Paraoale. Oleh karena itu, Labedu akan mengelabui Nenek Pakande dengan berpura-pura menjadi seperti raksasa itu. Mendengar penjelasan itu, para warga semakin bingung. Apalagi ketika Labedu meminta kepada warga untuk menyiapkan masing-masing sebuah salaga, garu, seember busa sabun, seekor kura-kura, seekor belut, selembar kulit rebung yang sudah kering, dan sebuah batu besar. Awalnya warga sedikit bingung dengan permintaan itu, namun setelah diyakinkan oleh Labedu, tanpa banyak tanya lagi, para warga segera melaksanakan permintaan Labedu. Ada yang pergi mencari belut di sawah, ada pula yang mencari kura-kura di sungai. Sebagian yang lain sibuk membuat salaga dan menyiapkan busa sabun satu ember, sebuah batu besar, serta kulit rebung. Setelah memperoleh segala yang diperlukan, para warga segera membawanya ke rumah Labedu.
Para warga kemudian mendesak Labedu untuk menjelaskan seluruh barang-barang yang dimintanya itu. Labedu pun kemudian menjelaskan bahwa salaga yang bentuknya menyerupai sisir, busa sabun yang menyerupai air ludah, dan kura-kura yang menyerupai kutu manusia itu akan digunakan untuk mengelabui Nenek Pakande. Dengan menunjukkan benda-benda tersebut, Nenek Pakande akan mengira itu semua adalah milik Raja Bangkung Piture Parao Ale. Sementara itu, kulit rebung yang bentuknya mirip terompet itu akan digunakan untuk menggelegarkan suaranya sehingga menyerupai suara raksasa itu. Adapun belut dan batu besar tersebut masing-masing akan diletakkan di depan pintu dan di depan tangga. Setelah itu, Labedu bersama para warga segera menyusun siasat. 2 orang warga ditunjuk yang masing-masing akan bertugas meletakkan belut di depan pintu dan batu besar di depan tangga. Ketika hari mulai gelap, Labedu segera naik ke atas loteng Saoraja, rumah istana, untuk bersembunyi sambil membawa salaga, busa sabun, kura-kura, dan kulit rebung. Sementara itu, kedua warga yang telah diberi tugas bersembunyi di bawah kolong Saoraja. Setelah semuanya siap, para warga mulai menjebak Nenek Pakande dengan cara mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat tanpa penerangan sedikit pun. Kecuali Saoraja, pintunya dibuka lebar dan di dalamnya dinyalakan sebuah pelita. Selain itu, seorang bayi juga diletakkan di dalam kamar sebagai umpan untuk menjebak Nenek Pakande agar masuk ke dalam Saoraja tersebut. Malam mulai menjelang, tak berapa lama kemudian, Nenek Pakande pun mendatangi Saoraja tersebut. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, ia melangkah perlahan-lahan menaiki anak tangga Saoraja satu persatu. Saat berada di depan pintu, indera penciumannya langsung merasakan bau bayi yang sangat menyengat. Nenek siluman itu pun langsung masuk ke dalam Saoraja. Pada saat itulah, kedua warga yang bersembunyi di bawah kolong Saoraja segera melaksanakan tugas mereka lalu kembali ke tempat persembunyiannya tanpa sepengetahuan Nenek Pakande. Ketika Nenek Pakande hendak mendekati bayi yang ada di dalam kamar, tiba-tiba langkahnya terhenti oleh suara keras yang menegurnya. "Hai, Nenek Pakande! Mau apa kamu datang kemari, hah?" Suara itu tidak lain adalah suara Labedu yang menggunakan kulit rebung di atas loteng. Namun, Nenek Pakande tidak mengetahui hal itu. "Suara siapa itu?" tanya Nenek Pakande dengan terkejut. "Aku adalah raksasa Raja Bangkung Piture Parao Ale." "Ha, ha, ha." Jawab suara itu seraya tertawa terbahak-bahak. Mendengar jawaban itu, Nenek Pakande mulai ketakutan. Namun, ia belum yakin jika itu adalah suara raksasa tersebut. "Apa buktinya jika engkau adalah Raja Bangkung Piture Parao Ale?" Labedu yang berada di atas loteng segera menumpahkan busa sabun dari embernya tepat di depan Nenek Pakande. Alangkah terkejutnya perempuan siluman itu karena mengira busa sabun tersebut adalah air ludah raksasa itu. "Bagaimana, Nenek Pakande? Apakah kamu masih meragukan diriku?" tanya suara itu. "Bukti apalagi bukti yang bisa kamu tunjukkan padaku?" Nenek Pakande balik bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Labedu segera menjatuhkan salaga dan kura-kuranya secara beruntun. Melihat kedua benda tersebut, Nenek Pakande langsung lari tunggang langgang karena ketakutan. Ia mengira kedua benda tersebut adalah sisir dan kutu milik raksasa itu. Begitu ia melewati pintu Saoraja, kakinya menginjak belut yang diletakkan di tempat itu hingga terpeleset dan akhirnya terjatuh berguling-guling di tangga. Saat sampai di tanah, kepalanya terbentur pada batu besar yang sudah disiapkan di depan tangga. Meskipun terluka parah, Nenek Pakande masih mampu berdiri dan melarikan diri entah kemana. Namun, sebelum meninggalkan negeri itu, ia sempat berpesan kepada seluruh warga bahwa kelak ia akan kembali untuk memangsa anak-anak mereka. Oleh sebab itulah, hingga kini, masyarakat Sopeng sering menggunakan cerita ini untuk menakut-nakuti anak-anak mereka agar tidak berkeliaran di luar di rumah ketika hari sudah gelap. Demikian cerita rakyat dari daerah Sopeng, Sulawesi Selatan. Cerita di atas termasuk ke dalam kategori dongeng yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah keutamaan menggunakan akal sehat. Sifat ini ditunjukkan oleh sikap dan perilaku Labedu. Berkat kecerdikannya, ia dengan dibantu oleh para warga berhasil mengusir Nenek Pakande dari negeri Sopeng.